Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, my student. How are you today? What our lesson now? Our lesson now is Al-Quran and Hadith. Let's open our class today by reciting Basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selamat pagi anak-anak Bapak kelas 5, mudah-mudahan sehat selalu. Pada kesempatan kali ini Bapak Nafis akan memberikan sebuah tontonan, nanti kalian saksikan. Ya, sebelum kalian saksikan nanti kalian komen ya, komen dengan hadir, menulis nama kalian hadir. Contoh misalnya Hazami hadir ya. Kalian komen, jangan lupa di subscribe channel Panapis, mudah-mudahan bermanfaat dan bisa dicari lagi nanti karena sudah di subscribe, dan bunyikan loncengnya. Mari kita saksikan video tentang surat Al-Adiyat yang mana kalian sebelumnya telah menulis surat Al-Adiyat, artinya, ayatnya, dan telah membaca juga, bahkan mungkin sudah ada yang hafal. Ya, kalian saksikan video berikut ini. Selamat menyaksikan. Bismillahirrahmanirrahim. والعاديات ضبحا فالموريات قدحا فالمغيرات صبحا فأثرن به نقعا فوسطن به جمعا إن الإنسان لربه لكنود وإنه على ذلك لشهيد وإنه لحب الخير لشديد أفلا يعلم إذا بعثر ما في القبور وحصل ما في الصدور إن ربهم بهم يومئذ لخبير. Itulah bacaan Al-Quran surat Al-Adiyat. Bisa anak-anak pahami dan bisa anak-anak tiru dari tajwid-tajwidnya, panjang pendeknya, dan huruf-huruf dibaca dengan jelas. Memang sengaja tidak wahid yang baca supaya bacaannya lebih jelas. Mengenai untuk arti dari Al-Quran surat Al-Adiyat, bisa anak-anak lihat baik di layar ini maupun di materi yang sudah Bapak share di WA Group. Artinya, demi kuda perang yang berlari kencang terengah-engah dan kuda yang memercikan bunga api dan kuda yang menyerang dengan tiba-tiba pada waktu pagi sehingga menerbangkan debu lalu menyerbu ke tengah-tengah kumpulan musuh. Sungguh manusia itu sangat ingkar, tidak mau bersyukur kepada Tuhannya, dan sesungguhnya dia, manusia, menyaksikan dan mengakui keingkarannya, dan sesungguhnya cintanya kepada harta benar-benar berlebihan. Maka tidaklah dia mengetahui apabila apa yang di dalam kubur dikeluarkan dan apa yang tersimpan di dalam dada dilahirkan. Sungguh Tuhan mereka pada hari itu maha teliti terhadap keadaan mereka. Oke, kita lanjut. Surat Al-Adiyat ini adalah diturunkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala di kota Makkah. Maka surat Al-Adiyat ini dikategorikan sebagai surat Makkiyah. Dalam surat ini terdapat 11 ayat. Surat Al-Adiyat berada pada urutan ke-100 pada mushaf Al-Quran. Al-Adiyat sendiri artinya adalah kuda perang.
Sekarang kita akan mempelajari kandungan atau isi dari Al-Quran surat Al-Adiyat. Setidaknya ada 4 hal yang akan Bapak sampaikan. Semoga ini bisa mewakili. Namun semestinya ada banyak yang dan sangat luas yang harus kita pelajari. Namun karena ini bentuknya pembelajaran jarak jauh, maka setidaknya 4 ini Bapak sampaikan. Yang pertama, dalam surat Al-Adiyat, Allah Subhanahu wa Ta'ala menunjukkan sifat dasar manusia yang ingkar terhadap nikmat yang diberikan. Yang kedua, selain itu, pada dasarnya manusia juga sangat cinta terhadap harta dan duniawi. Manusia itu senang menumpuk-numpuk harta. Dia merasa bingung ketika dia tidak punya uang. Dia akan merasa bingung. Yang ketiga, karena kufur nikmat dan cinta harta ini pula, seringkali manusia lupa bersyukur, baik secara lisan dengan mengucap alhamdulillah, maupun secara tindakan dengan berbagi. Katakanlah, seseorang itu punya uang 1 juta misalkan. Misalkan si A punya uang 1 juta, berangkat Jumatan, bahkan hanya menyisihkan uang 10.000 untuk dimasukkan ke dalam kas di masjid aja, itu merasa berat, sangat berat sekali. Maka dari itu anak-anak, kalian adalah anak-anak solih-solihah, siswa dari madrasah. Kalian harus bisa berbeda, bersedekah itu adalah sebagai wujud syukur kita terhadap Allah bahwa sampai pada saat ini kita masih diberi rezeki. Dengan kita memberikan sedikit harta kita kepada yang berhak, menginfakkan, itu tidak berarti nanti harta kita akan berkurang. Masih ingatkan dulu pernah ada materi, harta yang kita sedekahkan itu besok di akhirat kelak itu akan dikalikan 70 kali lipat. Bayangkan kalau kita bersedekah di dunia ini 100.000 aja, besok di akhirat kita mendapatkan 100.000 kali 70, berarti 7 juta. Namun kita juga tidak bisa hanya berpikir seperti itu. Kalau kita mau bersedekah, ingat syaratnya adalah semua karena Allah. Kita bersedekah ikhlas. Ikhlas adalah tidak mengungkit-ungkit lagi, tidak memikirkan lagi apa yang sudah kita berikan. Itu adalah ikhlas. Atau contohnya lagi, misalkan anak-anak pergi ke sekolah atau pergi ke madrasah, diberi uang saku misalkan 5.000. Tidak usah banyak-banyak, 500 atau 1.000 kita infakkan untuk pembangunan sekolah misalnya. Setiap uang yang kita infakkan itu nantinya akan dibuat untuk membangun madrasah. Dan madrasah itu nantinya akan dipakai untuk belajar sampai beberapa tahun ke depan, sampai tahun-tahun depannya lagi. Selama itu juga pahala kita akan mengalir melalui infak yang sudah kita berikan itu. Ringan kan? Untuk yang keempat, melalui surah Al-Adiyat ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi peringatan tentang hari pembalasan saat ditampakkan semua apa yang ada di dalam hati manusia. Dan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang maha teliti akan memberi balasan atas sikap manusia yang kufur nikmat dan cinta harta yang berlebih. Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha teliti
Bahkan apa yang sudah kita lupakan, besok akan diungkap oleh Allah di akhirat kelak. Bahkan sesuatu yang kita sendiri sudah lupa, misalkan saja kita pernah menghibah orang itu sudah berapa kali, kan kita sudah lupa. Itu besok di akhirat kita akan dibuka semuanya, bahwa dulu kita itu pernah melakukan ini, melakukan itu lagi. Itu nanti semua akan ada balasannya. Nah, semua itu bisa diampuni Allah dengan cara yaitu taubatan nasuha. Misalkan ghibah, kita taubat kepada Allah, kita memohon ampun kepada Allah dan berjanji kita tidak akan pernah mengulanginya lagi. Itu yang namanya taubatan nasuha. Saya kira penjelasan ini bisa mewakili dan bisa memberi titik terang kepada anak-anak semua. Semoga berkah. Untuk pertanyaan-pertanyaan besok ketika sudah bertemu, nanti silakan tanyakan kepada Bapak. Apabila ada pertanyaan, silakan ditulis di buku kalian. Nanti ketika sudah bertemu, nanti silakan ditanyakan. Nah, ada hadis untuk kita resapi. Laisal aib liman kana faqiran, bal aib liman kana bakhilan. Tidaklah tercela orang yang miskin, tapi tercelalah orang yang kikir. Orang yang miskin itu bukan orang yang tercela, tapi orang yang tercela adalah orang yang mempunyai harta tapi dia kikir, tidak mau bersedekah, tidak mau berinfak, tidak mau mengeluarkan zakat. Itulah orang kikir, itulah yang tercela. Baik, untuk Ya, demikianlah video tentang surat Al-Adiyat dengan kandungannya. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semua, bagi kalian. Mari kita akhiri dengan membaca hamdalah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.